Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini akan praktik wawancara. Yang sudah hadir pada hari ini Pak Gunadi, salah satu guru di SD Negeri 4 Awal Terusan yang mewakili guru-guru dan siap untuk diwawancarai. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Pada hari ini kita akan membahas masalah kasus pertama, yaitu kasus Ibu Tati. Berikut. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-murid pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lagi bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di depan di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Jadi ketika Ibu Tatinya adalah seorang guru yang profesional, guru yang mempunyai prestasi juga, di samping dia bisa mendidik anaknya dan juga disiplinnya juga, disiplinnya terhadap murid-muridnya, sehingga muridnya, wali murid dan kepala sekolah sangat segan kepadanya. Tapi pada suatu hari Ibu Tati ini menghukum salah satu muridnya di luar kelas dengan terik matahari yang cukup panas. Apa yang bisa Bapak lakukan ketika melihat kejadian tersebut? Jadi kalau kita melihat seperti kasus yang dibacakan oleh Pak Mulyadi tadi, setidaknya sebagai seorang guru ada 4 alternatif yang bisa dipilih. Iya. Alternatif pertama, melakukan komunikasi dengan Ibu Tati. Alternatif kedua, kita terjun langsung untuk menangani anak yang dihukum dengan mengabaikan Bu Tati. Yang ketiga, kita melapor ke kepala sekolah agar kepala sekolah untuk mengambil tindakan. Yang keempat, kita membiarkan tidak peduli apa-apa. Jadi dari 4 alternatif tersebut, maka yang paling bijak adalah yang pertama. Kenapa kita yang paling pertama? Yaitu kita menemui Tati, menanyakan masalah, musyawarah dan lain-lain. Karena pelaku utama itu Ibu Tati. Ya, kita tahu sendiri, pertama, Bu Tati itu sebelumnya sudah kita tahu orang yang keadaannya baik, disiplin tinggi. Maka kita tidak mungkin Bu Tati melakukan sesuatu yang gegabah atau ceroboh kalau tidak mempunyai alasan yang kuat. Ya, menurut saya Pak, kapan Bapak bisa ketemu dengan Bu Tati? Apakah pada saat mereka mengajar tadi atau di luar jam pelajaran? Waktu yang paling tepat adalah karena kasus yang dilakukan Bu Tati ini sebenarnya kalau dari sisi kita ada bahayanya juga. Pertama, bisa dibantau oleh masyarakat yang ada di sekitar sekolah yang nantinya bisa dianggap kekejaman atau masalah apa. Mungkin juga dipantau oleh orang tua wali murid. Bahkan kemungkinan karena tangis histerisnya atau terlalu susahnya murid bermasalah pada murid itu sendiri. Mungkin murid itu jadi pingsan atau apa, atau lari atau tidak sadarkan diri. Nah, itu kan suatu masalah yang sebenarnya segera harus diatasi. Maka apabila memang memungkinkan kita bertemu dengan Bu Tati pada saat itu juga, tidak apa-apa, walaupun Bu Tati pada saat itu sedang mengajar, tidak apa-apa yang kita dulu.
Nah, ada dua kemungkinan juga. Pertama, ada kemungkinan memang Bu Tati alasan tepat. Oh iya. Jadi ketika memang Bu Tati alasan tepat dengan memperhitungkan segala efek, di mana titik tepatnya. Memang kalau sepintas kita lihat Bu Tati kejam. Iya. Tapi yang namanya nurani guru itu tidak bisa menganggap anak orang itu anak orang. Iya. Bahkan kadang-kadang dalam segi pendidikan seorang nurani guru itu jauh lebih disiplin mendidik anak orang daripada anak sendiri. Karena anak didik kita itu apapun, bagaimanapun harus bisa, harus mau, harus taat. Dengan lemah lembut, dengan pemberian penghargaan, dengan pujian, bahkan dengan punishment. Jika memang dampak yang diberikan kepada anak itu lebih buruk, maksudnya apabila perilaku anak itu lebih buruk daripada hal dibuat dihukum dijemur, maka dijemur lebih baik asal anak mau berubah. Itu yang pertama. Tapi seandainya Ibu Tati itu ternyata orangnya agak keliru, tidak terpikir bahwa ada bahaya, ada satu masalah yang bisa terjadi di belakang, maka di situ kita memberikan gambaran-gambaran kepada Bu Tati. Mungkin Ibu Tati terbawa masalah yang ada di rumah, atau bisa juga, atau Bu Tati karena begitu inginnya untuk merubah perilaku anak ini sehingga diberi dengan kekerasan seperti itu, tanpa dia menyadari bahwa misalnya anak itu pingsan, atau orang tuanya marah, atau dinilai buruk oleh masyarakat yang ada di sekitar. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka sebijaksana mungkin kita supaya Ibu Tati itu mengambil tindakan cepat untuk menyelesaikan masalah. Oh iya ya. Tanggapan Bapak saya hargai, cukup baik ya. Jadi seandainya kita melihat itu bisa diinterupsi ke kelasnya berarti. Bisa. Dan juga bisa juga pada waktu istirahat mungkin. Bisa sebenarnya, tapi mengingat kasus itu sedang berjalan dan bahayanya bisa pada datang waktu itu juga. Ya. Kalau kita nunggu istirahat, sementara dengan anak itu sudah terjadi apa-apa, itu kan ada bahayanya. Ya mungkin saja pingsan anak itu. Nah, mungkin saja pingsan atau terlalu histeris, terlalu susah, jadi semacam kesurupan, lari-lari masuk hutan, itu sangat mungkin. Atau orang tua emosi lah, masuk ke sekolah, macam-macam kemungkinan. Sebelum itu terjadi, harus secepatnya. Oke, Pak. Terima kasih atas wawancara kita pada hari ini. Sudah panjang lebar ya. Dan juga kami harapkan atas wawancara ini bisa bermanfaat bagi calon guru penggerak yang akan datang dan juga kepada rekan-rekan guru, terutama di Indonesia, bagaimana cara kita mengatasi suatu permasalahan sehingga permasalahan itu bisa jernih, permasalahan itu bisa ada manfaatnya dalam waktu mendidik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Gunadi, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri 4 Awal Terusan. Terima kasih sudah hadir untuk diwawancarai. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mewawancari teman saya tadi di sekolah masalah kasus 1 Ibu Tati, saya mewawancarai Pak Gunadi, guru kelas 5 SD Negeri 4 Awal Terusan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Setelah saya wawancari tadi, keputusannya ketika melihat suasana kelas Ibu Tati pada waktu itu sedang mengadakan proses belajar mengajar, dan ada seorang siswa yang keluar menangis, mungkin mendapat hukuman dari Ibu Tati, menghadap ke pintu, dan di depan kelas itu ada bebatuan. Karena teriknya matahari, mungkin bebatuan itu sangat panas sekali, dan suasana cuaca juga panas. Melihat kejadian tersebut, teman saya tadi melakukan interupsi kepada Ibu Tati, masuk kelas dan menggunakan bahasa santun sehingga tidak ada nanti rasa tersinggung oleh Ibu Tati. Kalau bisa menghukum, jangan pada waktu yang panas begini,
Ya karena kan bisa saja kejadian tersebut anak itu jatuh pingsan. Ya karena kan suasana panas. Nah, interupsi yang dilakukan oleh Pak Gunadi tadi mungkin saja bisa direspon baik atau respon positif dari Ibu Tati, karena keputusannya menghukum anak tadi pada suasana yang panas sekali itu akibatnya atau risikonya bisa saja anak tadi jatuh sakit nanti setelah pulang sekolah. Nah, tanggapan atau pendapat saya atas keputusan yang dibuat oleh rekan saya tadi sama dengan saya, karena saya mungkin ya kasihan melihat anak-anak, yang namanya anak-anak ya memang tugas kita karena tempat pembentukan karakter dan budaya di sekolah itu. Ya wajar saja kalau anak-anak bertingkah yang nama saja anak-anak. Jadi merupakan tantangan bagi kita. Penyelesaian masalahnya juga mungkin bisa saja restitusi atau segitiga restitusi kita gunakan supaya budaya positif sekolah itu bisa terwujud. Nah, prinsip yang dilakukan oleh teman saya tadi, yaitu prinsip yang menjadi landasan berpikir dari rekan teman saya tadi dalam mengambil keputusan, yaitu prinsip berpikir berbasis rasa peduli terhadap terutama warga sekolah, terhadap anak-anak ya. Nah, di sini sama dengan saya dalam mengambil keputusan seperti itu. Mungkin ketika saya mendapatkan suatu masalah atau kasus di sekolah, saya mungkin tidak sekejam itu untuk menghukum anak itu. Nah, pandangan atau pendapat saya terhadap beberapa prinsip dalam pengambil keputusan oleh teman saya tadi tidak ada perbedaan sama sekali, sama prinsip dalam pengambilan keputusan. Dan juga saya berpendapat seperti itu karena faktor-faktor yang menentukan pendapat. Yang pertama, saya berpendapat bahwa sekolah adalah tempat menempa karakter anak. Ketika anak menyimpang dari aturan yang ada suatu tugas kita untuk mendidiknya agar tumbuh menjadi generasi yang sesuai dengan harapan kita. Saya juga mungkin akan menginterupsi guru tersebut ketika menghukum di luar kelas seperti itu, di bawah terik matahari. Karena hukuman seperti itu bukan solusi dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Risiko anak tadi dihukum, anak bisa saja pingsan di bawah terik matahari itu. Alangkah baiknya kita selesaikan melalui segitiga restitusi untuk menumbuhkan budaya positif sekolah itu sendiri.